warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Via Natalia Seng dengan NPM 0227231123. Saya merupakan mahasiswa Unhar Ternate program studi akuntansi semester 3. Di video kali ini saya sedang berada di salah satu pantai wisatawan yang sangat indah, yaitu Pantai Castella yang berada di Kota Ternate. Kawasan wisata Pantai Castella merupakan salah satu objek wisata di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau Malut, yang menawarkan panorama sunset yang karena di bagian barat Pulau Ternate. Bukan rahasia lagi bila ingin mencari spot sunset terbaik di Kota Ternate, pasti jawabannya adalah Pantai Castella yang berada di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Terletak di dekat Benteng Kamlamo dan Monumen Sultan Khairun. Pantai Castella ini merupakan tempat wisata alam dan sejarah. Salah satu pengunjung pantai Castella, Aska, mengatakan kawasan Pantai Castella ini cocok untuk bersantai dan menikmati suasana matahari terbenam menjelang sore hari. Dan di pantai ini bisa foto-foto karena pemandangan sunset di sini sangat bagus untuk diabadikan di akun media sosial atau melihat secara langsung proses terbenamnya matahari. Tutur Aska Minggu 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, Pantai Castella merupakan salah satu pilihan wisata pantai yang harus dikunjungi saat berlibur di Kota Ternate. Dan di video part 6 kali ini, saya akan menjelaskan materi yang lebih mendalam mengenai peran Bank Indonesia atau BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan penekanan pada aspek teknis, strategi, jangka panjang, dan implementasi kebijakan. Dan materi yang pertama yaitu peran Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas, yang merupakan Bank Indonesia memiliki mandat untuk menciptakan keuangan yang stabil dan inklusif, termasuk pengembangan perbankan syariah. Tugas ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama, A. Penyusunan kerangka regulasi syariah, yang dimana Bank Indonesia menyusun regulasi yang memastikan perbankan syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, peraturan tentang akad syariah. Akad yang digunakan seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, dan murabaha atau jual beli diatur dengan ketat untuk menjaga kehalalan dan transparansi. Penyesuaian dengan standar yang dimana internasional seperti AAOFI dan IFSD. Peraturan manajemen risiko syariah yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengatur mitigasi risiko khusus seperti risiko reputasi dan risiko non-kepatuhan terhadap syariah. Pembentukan fungsi syariah compliance di setiap bank syariah untuk memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah, dan di mana pengawasan operasional Bank Indonesia mewajibkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap institusi perbankan syariah untuk memberikan rekomendasi dan memastikan kepatuhan syariah. Selanjutnya, B. Kebijakan pengembangan unit usaha syariah atau UUS dan Bank Umum Syariah atau BUS, yang dimana Bank Indonesia mendorong bank konvensional untuk membuka UUS dan kemudian melakukan spin-off menjadi BUS. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Target spin-off atau UUS menjadi BUS pada tahun tertentu sebagai bagian dari roadmap perbankan syariah.
Selanjutnya 2. Pengembangan infrastruktur dan ekosistem keuangan syariah. Untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perbankan syariah, BI mengembangkan berbagai infrastruktur pendukung yang dimana A. Sistem pembayaran berbasis syariah. Sistem ini atau BI RTGE syariah, sistem transfer dana antar bank yang berbasis syariah, memungkinkan transaksi keuangan syariah yang lebih aman dan efisien. Selanjutnya, KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar Syariah, yang dimana KRIS mendorong digitalisasi transaksi berbasis syariah dengan melibatkan usaha kecil menengah atau UMKM dalam ekosistem syariah. Selanjutnya B. Pasar keuangan syariah, yang dimana Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK atau KNEKS dalam penerbitan surat berharga syariah negara atau disingkat sebagai SBSN. Menggunakan instrumen sukuk untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan, pengembangan pasar uang antar bank syariah atau disingkat sebagai PUAS, fasilitas likuiditas bagi bank syariah melalui transaksi berbasis syariah. Selanjutnya ketiga, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, yang dimana literasi uang syariah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama A. Program edukasi masyarakat, yang dimana kampanye nasional keuangan syariah. Pelaksanaan seminar, webinar, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, publikasi dan buku panduan, yang dimana menyediakan buku panduan tentang keuangan syariah yang menjelaskan produk seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan sukuk. Selanjutnya B. Kerjasama dengan universitas, yang dimana program ekonomi syariah di universitas meliputi beberapa bagian, yaitu Bank Indonesia bekerjasama dengan universitas untuk menyelenggarakan program studi ekonomi syariah. Kompetisi ekonomi syariah, yang dimana kompetisi di tingkat mahasiswa dan profesional untuk meningkatkan pemahaman teknis di bidang syariah. Selanjutnya C. Pelatihan untuk SDM atau sumber daya manusia industri. Pelatihan khusus untuk tenaga perbankan syariah agar memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip dan manajemen risiko. Keempat, insentif dan dukungan ekonomi untuk perbankan syariah, yang dimana A. Insentif pajak. Insentif pajak, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah memberikan keringanan pajak bagi produk syariah seperti sukuk dan pembiayaan syariah. Selanjutnya B. Pembiayaan untuk UMKM berbasis syariah, yang dimana pembiayaan untuk UMKM mendorong bank syariah untuk berperan dalam pembiayaan mikro melalui yang pertama, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS, Baitul Mal Wat Tamil atau disingkat dengan BMT. Selanjutnya C. Keuangan syariah,
pengintegrasian instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf ke dalam ekosistem perbankan syariah. Selanjutnya, kelima, roadmap perbankan syariah, yang dimana Bank Indonesia dan OJK menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, jangka pendek minimal 1-3 tahun. Penguatan regulasi dan literasi keuangan syariah, peningkatan jumlah produk perbankan syariah, jangka menengah minimal 4-7 tahun, dan digitalisasi penuh dalam layanan keuangan syariah, peningkatan pangsa pasar perbankan syariah hingga mencapai 10%. Selanjutnya, jangka panjang minimal 8-10 tahun. Mewujudkan Indonesia berbagai pusat keuangan syariah di dunia, integrasi penuh keuangan syariah dengan sektor real, dan selanjutnya yang ke-6, tantangan dan rekomendasi. A. Tantangan, yang dimana tantangan rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan konvensional sekitar 6-7%, yang dimana kurangnya inovasi produk syariah, literasi masyarakat yang masih rendah terutama di wilayah rural, dan selanjutnya B. Rekomendasi, yang dimana rekomendasi ini diversifikasi produk. Diversifikasi produk mengembangkan produk syariah yang kompetitif seperti kartu kredit syariah atau asuransi syariah. Selanjutnya, inovasi digital, yang dimana inovasi digital memanfaatkan teknologi finansial atau fintech berbasis syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Sinergi multipihak, yang dimana sinergi multipihak memperkuat kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah. Dan selanjutnya, dengan peningkatan menyeluruh, ini Bank Indonesia terus berupaya menjadikan perbankan syariah sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, berikut adalah aspek yang lebih rinci mengenai langkah-langkah dan strategi Bank Indonesia atau BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang dimana yang pertama, aspek kebijakan dan regulasi. Perbankan syariah, yang pertama A. Harmonisasi kebijakan, sinergi dengan undang-undang. BI atau Bank Indonesia mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan unit usaha syariah atau UUS dari bank konvensional untuk melakukan split off menjadi bank umum syariah atau BUS apabila memenuhi batasan aset tertentu. Harmonisasi kebijakan antara BI dan OJK termasuk pembagian tugas di sektor pengawasan dan pengaturan. Peraturan Bank Indonesia atau PBI, BI mengeluarkan regulasi terkait operasionalisasi produk syariah seperti PBI nomor 10/16/PBI/2008 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang produk dan aktivitas bank berdasarkan prinsip syariah. Standar pelaporan syariah
implementasi laporan keuangan berbasis syariah, supervisory, repo untuk transparansi operasional syariah. Yang kedua, aspek teknologi dan digitalisasi. Yang dimana A, digitalisasi produk layanan KRI syariah, yang dimana KRI syariah dikembangkan untuk memfasilitasi pembayaran digital sesuai prinsip syariah, penyerapan KRI dalam sektor UMKM berbasis syariah untuk memperluas inklusi keuangan, platform pembiayaan syariah digitalis. Kolaborasi dengan fintech untuk pengembangan platform. Digitalisasi berbasis syariah seperti peer-to-peer atau P2P atau lending berbasis akad syariah. B. Sistem pembayaran antar bank syariah, yang dimana sistem ini atau BFEDS untuk bank syariah, integrasi bank syariah ke sistem BI Fast untuk mempermudah transaksi real time dengan biaya rendah. Mungkin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat yang bagi yang menonton dan juga menyimak. Saya Fia Natalia Sen undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di part selanjutnya.